Shalom teman-teman, jumpa kembali di dalam ibadah SLC. Teman-teman kalau boleh jujur, banyak banget ya informasi yang kita lihat di sosial media akhir-akhir ini. Di dalam kehidupan kita ada TikTok, ada Instagram, ada begitu banyak informasi. Informasi ini tentu saja ada kebenaran dan kebohongan. Semuanya bercampur begitu kacau balau di dalam sosial media. Bahkan terkadang kita kebanyakan informasi dan bingung. Teman-teman, ini adalah salah satu contoh peperangan di dalam dunia ini. Teman-teman, hari ini kita mau belajar bagaimana kita menang sebagai anak Tuhan, hidup di dalam kebenaran, berperang, menghidupi kehidupan di dunia ini yang begitu banyak kebohongan yang bercampur dengan kebenaran. Dan kiranya teman-teman hari ini dapat menemukan kemenangan di dalam Tuhan dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ibadah pada hari ini dimulai dengan mengakui bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Bapa, dialah Anak, dialah Roh Kudus yang senantiasa menyertai hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu ibadah kami pada hari ini. Kiranya puji-pujian yang kami naikkan boleh memuliakan nama-Mu. Engkau boleh mengoreksi hati kami, membawa kami kembali disegarkan untuk hidup bagi Engkau di dunia ini sebagai terang dan garam. Tolong ya Tuhan, kami rindu menikmati ibadah hari ini. Dan biarlah firman-Mu berbicara kepada setiap kami melalui jaringan online ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teman-teman, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus melepaskan kita dari dosa. Oleh karena itu, kita mau mengagungkan nama Tuhan karena Dia adalah Allah yang sungguh besar. Mari bersama kita mengangkat pujian ini, Ku Diberi Kuasa. Pakai
jatuh ke dalam dosa. Tetapi jika kita percaya penuh kepada Tuhan Yesus dan bersandar kepadanya, maka kita akan menang. Karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, sehingga kita menang atas dosa. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Shalom, selamat sore. Kembali lagi bersama dengan Karotua. Sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diberikan tema untuk minggu ini, Winning the War with Sin. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa lebih dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh bersama-sama kembali bersekutu di dalam anugerah Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong berkati kami dan sertai kami, dan biarlah Tuhan Engkau yang mengajarkan kami untuk kami tahu hidup sebagai seorang anak Tuhan harus seperti apa. Tuhan yang berikan pimpinan, Tuhan yang berikan pertolongan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman sekalian, kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Roma 8 ayat 1 sampai 17. Firman Tuhan yang akan kita perhatikan bersama-sama di bagian ini akan kita tekankan di ayat 12 sampai 17. Saya akan bacakan buat kita. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, di dalam tema hari ini, Karota suka ya dengan topik pembahasan tentang perang. Karena di dalam jenis film saja yang Karota sering tonton, itu Karota suka cari itu sejarah-sejarah tentang peperangan. Karena bicara tentang peperangan ini satu hal yang sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sebagai seorang anak Tuhan. Setiap anak Tuhan, setiap hari itu ada di dalam peperangan. Perang melawan apa? Perang bukan melawan darah dan daging, di dalam Efesus 6 itu dijelaskan. Tetapi perang melawan penguasa-penguasa di udara, melawan roh-roh di udara. Dan yang paling dekat sekali dengan hidup kita adalah perang melawan dosa yang ada di dalam kedagingan kita. Nah, ini sesuatu yang sangat serius kita perlu perhatikan. Karena kenapa? Perang melawan dosa ini bukan terjadi hari ini atau besok saja. Tetapi dalam 24 jam keseharian hidup kita, dosa itu tuh sesuatu yang nyata sekali di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang anak Tuhan yang harus kita perangi. Nah, dijelaskan di dalam pasal yang kita baca, kalau kita mau memperhatikan, di sini Paulus sedang memperlihatkan perang melawan dosa itu menjadi keadaan yang seperti apa. Ini adalah sebuah peperangan melawan kedagingan kita sendiri. Tetapi bedanya di dalam peperangan ini kita mendapat satu status yang membuat kita lebih pede, yang membuat kita lebih berkuasa, yang membuat kita lebih mampu, lebih berani, lebih bisa untuk melawan dosa itu sendiri. Karena sebenarnya Paulus mengatakan kalau dosa itu dilawan dengan kekuatan diri sendiri itu adalah satu hal yang sangat mustahil. Tidak seorang pun mampu. Tetapi di dalam penulisan kitab pasal 8 ini dikatakan ada satu pribadi yang mampu menolong kita untuk bisa melawan dosa, yaitu Roh Kudus. Maka di dalam bagian ini hidup oleh Roh itu menjadi satu perhatian tersendiri oleh Paulus setelah dia menjelaskan bahwa keselamatan itu adalah anugerah, dan setelah diselamatkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu diangkat menjadi anak-anaknya. Nah, di sini kita bisa melihat kalau yang benar-benar anak Tuhan itu pasti tidak akan nyaman hidup di dalam dosa. Dia akan sangat gelisah jika berbuat dosa dan pasti cepat-cepat balik sama Tuhan. Nah, persoalannya adalah sekalipun kita tahu kita harus berperang melawan dosa, tapi sejujurnya kita sendiri
dalam kondisi tertentu itu mengalami kesulitan untuk berperang melawan dosa. Nah, kenapa? Karena ada masa, ada waktu di mana kita ngerasa ini adalah perlawanan yang kita harus lawan dengan kedagingan kita. Kedagingan di sini bukan bicara soal alat yang kita pakai atau apapun ya, tapi bicara soal kita mengandalkan kekuatan kita mengandalkan diri kita mengandalkan kesalehan kita mengandalkan ritual-ritual agama kita. Jadi kita berpikir diri kita mampu memenangkan peperangan ini. Nah, ini keliru besar. Karena tetap saja sekalipun kita menjadi seorang anak Tuhan, kita tidak akan mampu melepaskan diri dengan kekuatan kita sendiri dari dosa. Nah, kita tidak sadar satu hal penting lainnya, setelah kita menjadi anak Tuhan, kita memiliki Roh Kudus, kita memiliki Roh Allah, kita memiliki pribadi Allah yang ketiga yang ada di dalam diri kita. Itu seperti satu bagian di dalam diri yang menyatu dalam kehidupan kita setelah kita diselamatkan, yang sebenarnya menjadi satu kekuatan besar, yang sebenarnya menjadi satu perlindungan, satu sumber kekuatan kuasa yang menolong kita bisa melawan dosa. Nah, sebenarnya kalau kita paham ada Roh Kudus dalam diri kita berperang melawan dosa dengan kekuatan yang dari Roh Kudus, dengan pertolongan dari Roh Kudus, dengan Roh Kudus ada bersama dengan kita seharusnya itu bisa menang melawan dosa. Tidak ada kata tidak mungkin. Nah, dalam firman Tuhan hari ini ada dua kebenaran yang kita bisa perhatikan. Pertama, status sebagai anak Allah. Nah, status ini hanya diberikan kepada kita orang-orang percaya. Jadi kalau mengandalkan kesalehan tidak bisa, mengandalkan ritual agama tidak bisa, itu karena kuasa dosa itu terlalu besar. Itu karena dosa itu tidak mungkin diselesaikan dengan cara-cara seperti itu. Itu cara-cara lahir ya, yang ditempuh oleh orang-orang di luar kekristenan yang berusaha mencari jalan keluar dari dosa. Tapi tidak pernah bisa menyelesaikan dengan tuntas dosa itu. Tetapi kita sebagai seorang anak Tuhan sudah punya kejelasan tentang keselamatan, sudah punya kepastian tentang pengampunan akan dosa, sudah punya jaminan akan hidup kekal. Kita punya satu keyakinan lagi bahwa ketika kita masih hidup dalam daging, masih bergumul dengan dosa, kita punya kuasa untuk tidak diperbudak oleh dosa itu, untuk tidak dikuasai oleh dosa itu. Ini satu keyakinan yang hanya dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Bukan karena hidupnya lebih saleh dari orang lain, bukan karena hidupnya lebih agamawi dari orang lain, tetapi karena Roh Tuhan itu ada dalam dirinya. Roh Tuhan itu melekat dalam dirinya. Roh Tuhan seperti materai yang terus ada di dalam dirinya yang menolong dia untuk keluar dari dosa, untuk bisa bebas dari dosa, untuk bisa berkuasa atas dosa. Nah, ini adalah sesuatu hal yang sangat mencerahkan kita untuk kita bisa menjalani hidup kita sebagai seorang anak Tuhan. Karena kita akhirnya mengetahui bahwa Roh Allah itulah yang memberikan kepada kita pertolongan untuk melawan dosa. Nah, ini ada satu contoh ya, mungkin ini bukan sebuah contoh yang bisa mewakili Roh Allah itu diam dalam hidup kita. Roh Allah itu pribadi Allah yang ketiga, Roh Allah itu adalah pribadi Allah sendiri. Dia bukan super power, dia bukan kekuatan ilahi gitu ya, bukan kekuatan magic atau apa, bukan kekuatan supranatural, tapi Allah itu sendiri yang diam dalam kehidupan kita. Tapi saya suka sekali dengan satu contoh ini ya, tentang Thor. Nah, Thor ini kita kenal sebagai satu superhero dalam timnya Avenger. Nah, Thor ini punya satu kekuatan yang dia bawa secara alami dari dirinya, dia karena keturunan dewa. Dia membawa kekuatan petir di dalam dirinya. Tapi persoalannya di dalam satu serial filmnya ya, Ragnarok, di situ dikatakan kakak tirinya itu saking powerful banget waktu pas tongkatnya dia punya palu gitu ya, dia punya palu diarahkan ke kakaknya untuk menyerang kakak tirinya. Tiba-tiba palu itu hanya dengan tahanan tangan gini pecah. Nah, di situ
kotor, merasa keyakinan dirinya itu mulai hilang. Dia mulai meragukan dirinya sebagai seorang yang memiliki kekuatan. Dia meragukan dirinya sebagai seorang anak dewa. Nah, ini yang membuat dia menjadi rugi hingga dia butuh waktu untuk bisa mendapat keyakinan kembali dan kekuatan kembali supaya bisa mengalahkan musuhnya. Nah, ini juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kita berpikir, kita mengira ya, karena kita saleh lah maka kita bisa melawan dosa. Karena kita melakukan hal-hal baik lah maka kita bisa terlindung dari dosa. Karena kita punya amal lah maka kita terlindung dari dosa. Salah ya. Jadi sehingga ketika kita jatuh dalam dosa kita mulai meragukan diri kita. Aduh, saya gak dikasihi lagi sama Tuhan. Saya bukan anak Tuhan yang baik. Saya sudah berbuat dosa. Aduh, saya keceplosan ngomong kotor. Aduh, saya keceplosan berpikir kotor. Aduh, saya keceplosan tidak sabar saya marahin adik saya. Aduh, saya keceplosan bicara kasar sama mama saya. Tuhan gak sayang saya karena saya gak baik. Ini pemikiran yang iblis tanam pada diri kita sehingga kita menjadi sesat dan makin jatuh dalam dosa. Karena kenapa? Status sebagai anak Tuhan itu tidak akan pernah hilang. Status sebagai anak Tuhan itu tidak akan pernah lepas dari kita sekalipun saat ini, sekarang ini kita tidak dalam kondisi baik. Kita sedang berjuang melawan dosa. Kita sedang terikat pada satu keburukan tertentu. Kita harus pahami ini. Status sebagai anak Tuhan itu memberikan kepada kita satu keyakinan dalam diri, saya ini berharga, saya ini berarti, saya ini layak, saya ini dikasihi karena Tuhan mau mengasihi saya. Bahkan di saat kondisi terburuk pun Tuhan tidak menolak saya. Dan jaminannya adalah Roh Kudus Dia tinggal dalam hidup saya. Tapi kita perlu tahu, ketika kita berbuat dosa, Allah itu berduka. Ketika kita jatuh dalam dosa, Allah itu melihat dan Dia sedih. Ketika kita melakukan hal-hal yang buruk, bercakap kotor, berpikir kotor, Allah itu menyaksikan dan sedang memperhatikan kita dengan kesedihan, dengan duka cita. Maka kalau kita membaca beberapa tulisan Paulus yang lain, dia katakan jangan pernah dukakan Roh Kudus ya di dalam Efesus. Atau misalnya dalam Roma, jangan padamkan roh. Jangan sekali-kali kita melakukan sesuatu yang membuat dia sedih karena dia ada dalam diri kita. Status sebagai anak itu memperlihatkan betapa rindunya Tuhan punya hubungan yang dekat dengan kita. Waktu Dia selamatkan kita, Dia angkat kita menjadi anaknya. Dia tidak jadikan kita udah kamu statusnya pengikut, udah kamu statusnya jadi hambaku, udah kamu statusnya hamba dalam arti orang yang hanya menyembah Tuhan saja ya, tidak punya relasi lain selain itu. Tapi Tuhan justru memberikan satu status yang sangat istimewa kepada setiap orang percaya. Kamu yang percaya adalah anakku. Menunjukkan begitu rindunya Tuhan untuk bersekutu, bergaul dengan kita. Sedekat Dia dulu bergaul dengan Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa. Allah merindukan itu terjadi dalam kehidupan kita dan kita mengalami persekutuan yang dekat, hangat, intim itu dengan Dia. Jadi ketika kita berbuat dosa, kita tidak ragukan lagi kasih Allah. Waktu ya dalam satu kondisi tertentu kita berjuang melawan dosa, kita jatuh, segera bangkit. Ada Roh Kudus di dalam dirimu yang akan menarik dan membawamu pulang. Kau harus ikuti dan taat. Kau harus peka dan dengarkan. Jangan mau habis kena rayuan iblis yang berkata, udahlah Tuhan tuh sayang kamu karena kamu baik. Tuhan itu sayang kamu, peduli kamu karena kamu ikutin semua yang Tuhan mau. Sekarang kamu kalau lagi begini ya Tuhan gak akan mau deh terima kamu. Kamu harus ingat firman Tuhan ini. Tuhan memberi rohnya dalam dirimu supaya di saat kamu jatuh dalam dosa pun engkau tahu cara untuk kembali dan pulang. Karena engkau sekali menjadi anak tetap akan menjadi anaknya. Jangan pernah ragukan kasih Allah karena engkau adalah anaknya. Karena engkau adalah yang dikasihinya. Nah, Roh Kudus ini menjadi sumber segala yang kita perlukan untuk hidup sebagai seorang anak Tuhan. Roh Kudus adalah sumber kebenaran untuk kita mengetahui segala sesuatu tentang Allah.
Roh Kudus adalah sumber segala hikmat untuk kita bisa membedakan dan memisahkan mana yang salah, mana yang benar, mana yang buruk, mana yang berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus adalah sumber segala pengajaran yang kita perlukan untuk bertumbuh semakin dalam, berakar semakin kuat dalam firman-Nya. Sumber segala karunia yang kita perlukan untuk bisa melayani Dia sebagaimana seharusnya kita melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Dan adalah sumber kekuatan yang kita perlukan untuk melawan dosa. Saat kita berhadapan dengan dosa, saat itu juga Roh Kudus ada di dalam diri kita, memberikan sinyal peringatan supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Dan ketika kita jatuh dalam dosa, Dia juga pribadi yang sama, Roh Kudus juga yang menolong kita dan menarik kita kembali kepada Bapa kita. Nah, di sini kita melihat selain Roh Kudus ada di dalam diri kita sebagai anak, kita juga butuh untuk taat kepada Tuhan. Ketaatan juga menjadi satu faktor keberhasilan kita untuk menang. Kunci kemenangan kita melawan dosa selain oleh pertolongan Roh Kudus juga adalah ketaatan. Ini sama sederhananya dengan kita sekarang ini dalam kondisi pandemi. Kita punya imun tubuh kuat. Nih kayak kalau misalnya orang percaya itu punya Roh Kudus dalam dirinya yang menolong dia untuk melawan dosa. Kalau misalnya dicontohkan kita ini dalam pandemi berperang melawan COVID, kita punya imun tubuh yang kuat, fisik yang fit, karena masih muda, tubuh ini begitu fit, begitu bugar, imunnya lebih kuat. Terus kita kan pede aja nih di tengah pandemi. Persoalannya nih ya, siapapun di tengah pandemi ini mau muda mau tua semuanya bisa terpapar virus. Tapi bisa terlindungi selain oleh imun tubuh yang kuat, protokol kesehatan yang ketat. Ya, jadi kalaupun saya muda, saya imunnya bagus, saya tubuhnya bugar, saya butuh tetap taat dengan protokol kesehatan supaya saya nggak terpapar dengan COVID, supaya saya tidak jatuh sakit karena COVID. Nah, sama juga dengan kehidupan kita sebagai seorang anak Tuhan. Kita seorang anak Tuhan, kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, ya kita punya segala yang kita perlukan dari Roh Kudus supaya kita bisa menang berperang melawan dosa. Tapi bukan berarti kita tidak akan terpapar dengan dosa. Tetap dosa itu akan ada di sekitar kita, entah dari lingkungan, pergaulan buruk, kebiasaan-kebiasaan kita yang lama yang kemudian muncul kembali, kebiasaan-kebiasaan buruk. Itu tetap akan menjebak, menjerat, merayu, menarik kita kembali untuk hidup di dalam dosa. Satu-satunya cara untuk kita bisa menang melawan itu juga adalah ketaatan kita kepada pimpinan Tuhan, pada Roh Tuhan. Di ayat 16 itu dikatakan anak Tuhan pasti hidup dalam pimpinan Roh. Anak Tuhan pasti taat pada pimpinan Roh. Anak Tuhan pasti mau hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Nah, ini kita perlu perhatikan bersama-sama ya. Ketika kita hidup dalam Roh, yang kita kejar itu adalah kehidupan dan kebenaran. Kita mengejar hidup dan damai sejahtera. Kita mengejar hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, ini yang akan menolong kita menang melawan dosa. Jadi bukan berarti ketika kita sudah jadi anak Tuhan, terus kita bilang, saya kebal kok dengan dosa. Gak apa-apa lah saya bergaul dengan teman-teman yang buruk. Gampang kok untuk menahan diri, tidak cakap kotor. Kan kalau bahasa masa nongkrong kayak gitu tuh biasa lah. Ternyata kita di situ sedang kompromi, ya. Cakap kotor dengan kemasan yang berbeda. Nih ya, saya tertarik sekali dengan satu isi konten YouTuber ya, yang dia menggunakan kata-kata gini, bahasanya anak nongkrong gitu ya, yang ada sebenarnya itu cakap kotor tapi kemasannya berbeda, dikemas dengan bahasa anak nongkrong. Tapi tetap saja itu mencecar orang, memaki orang, menghujat orang. Nah, sekarang kalau kita sebagai anak Tuhan terus kita bilang saya kebal kok dengan itu semua. Percayakah kamu dengan dirimu bahwa kamu kebal? Yakinkah dirimu kamu kebal? Bisakah engkau menjamin dirimu kebal? Jangan-jangan kamu baru nongkrong 5 menit aja kamu lebih banyak cakap kotornya daripada teman kamu yang belum percaya. Padahal kamu sudah jadi anak Tuhan. Jadi kita harus perhatikan, selain saya sadar saya anak Tuhan, saya punya Roh Kudus dalam diri saya untuk menolong saya melawan dosa. Saya tetap harus punya tanggung jawab dengan menunjukkan ketaatan saya sebagai seorang anak Tuhan supaya saya bisa menang melawan dosa. Kita nggak boleh lengah melawan dosa. Dosa bukan sesuatu yang ada di luar diri kita, tetapi ini ada di dalam diri kita, ada di dalam kedagingan kita.
Jadi selama kita tahu kita anak Tuhan masih bisa jatuh dalam dosa, kita harus aware, kita harus waspada, kita harus hidup oleh Roh, hidup di bawah pimpinan Roh. Kita harus bisa menunjukkan rasa syukur kita sebagai seorang anak Tuhan karena kita sudah diselamatkan. Jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan dengan taat pada pimpinan Tuhan, taat pada firman Tuhan. Disinilah kita bisa melihat di Roma 8 ini, anak-anak Tuhan sekalipun dia hidup dalam daging, tetapi kedagingannya ini semuanya melemah karena dia dikuasai oleh Roh Tuhan. Yang tadinya cepat marah jadi lambat marah, jadi lebih sabar. Yang tadinya sulit mengampuni jadi cepat memaafkan, cepat mengampuni. Yang tadinya tidak bisa jujur jadi lebih jujur, tidak mau menyontek. Yang tadinya suka curi-curi waktu di jam belajar, jam kerja jadi lebih disiplin, lebih tekun, lebih kerja keras. Karena dia tahu segala sesuatu yang dia lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, disinilah kita boleh sama-sama memiliki satu keyakinan dalam diri. Berarti saya sebagai seorang anak Tuhan, saya bisa menang melawan dosa. Saya punya Roh Kudus dalam diri saya dan saya harus mengambil tanggung jawab menjadi anak-anak yang taat. Mari kita sama-sama berjuang untuk hidup menjadi anak Tuhan yang melakukan kehendak-Nya. Karena Tuhan sangat mengasihi kita dan Dia rindu, kita boleh mengalami satu hubungan yang intim hangat dengan Dia. Mari kita syukuri anugerah-Nya. Mari kita syukuri dengan memberi diri kita terus diajar oleh firman-Nya. Dan meminta Roh Allah memberikan hikmat, menambah pengertian, memberikan kuasa dan pertolongan-Nya kepada kita. Supaya hidup kita hari lepas hari boleh tetap terus ada di dalam perkenanan-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi kami. Tuhan, di dalam perjalanan hidup kami sebagai seorang anak Tuhan, Tuhan bisa melihat dengan jelas kehidupan kami di masa lalu, hari ini dan yang akan datang. Dan Kau Tuhan yang tahu berapa kali kami berjuang dan berusaha dan berapa kali kami Tuhan gagal. Tapi Tuhan yang membangkitkan kami kembali. Tuhan tolonglah kami supaya kami tidak menyerah dengan keadaan diri kami. Tuhan tolonglah kami supaya kami tetap terus bergiat di dalam perjalanan kami, perjalanan rohani kami. Untuk tetap bertekun di dalam setiap ajaran firman-Mu, bertekun di dalam setiap hal-hal yang Tuhan percayakan kepada kami. Supaya kami hidupnya didapati berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Teman-teman, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari bersama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita menaikkan Kami Memuji Kebesaran-Mu.
Sekarang mari kita kembali menghadap kepada Tuhan. Di akhir ibadah SLC hari ini kita akan datang berdoa kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Kita berdoa. Tolonglah kami Tuhan untuk bisa tetap terus menghidupi firman-Mu dan boleh tetap terus mengingat akan status kami sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah sertai dan pimpin sampai hari ini. Dan Tuhan sudah menteraikan dengan Roh Kudus-Nya supaya kami tetap terus Tuhan menjaga hidup kami di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan dan hidup kami terus berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah berkat Tuhan boleh menyertai kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan ada bersama dengan kami, biarlah Tuhan yang memberkati dan melindungi kami, Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima berkat Tuhan ini. Amin. Hai teman-teman, bersyukur kepada Tuhan kita sudah boleh beribadah dan menikmati kebenaran firman Tuhan hari ini. Bagi teman-teman yang merasa terberkati oleh firman hari ini, silakan like and share kepada teman-teman kalian. Teman-teman jangan lupa terus ikutin sosial media Southlight Community dan jangan lupa minggu depan kita akan beribadah bersama-sama. Teman-teman tetap be the salt Be the light for for Christ. Christ. Bye-bye. Bye-bye.